Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Martinus Sutrisno dari Sekolah Dasar Negeri PH, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan rekan sejawat saya, Mersiana Elizabeth Rambunau, guru kelas 3 di SD Negeri PH. Terima kasih atas perkenalannya Ibu. Baik, pada kesempatan ini kami mau melakukan praobservasi supervisi akademik dengan tujuan mau mengukur sejauh mana persiapan observer untuk melaksanakan observasi supervisi akademik. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Pak sendiri apa kabar? Ya, puji Tuhan juga, saya pada saat ini baik-baik saja. Ngomong-ngomong ya Ibu, pada kesempatan ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait persiapan observasi supervisi akademik yang hendak Ibu lakukan. Bagaimana, siap Ibu? Siap, Pak. Oke. Nah, Ibu, kira-kira tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang akan datang itu seperti apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan kepada anak didik saya tentang pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup dan membuat skema siklus hidup manusia serta menjelaskan dan membandingkan siklus hidup manusia, tumbuhan, dan hewan. Jadi itu yang Ibu persiapkan terkait tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran. Nah, kira-kira daripada tujuan yang sudah Ibu sampaikan, area pengembangan yang ingin dicapai daripada pembelajaran itu seperti apa? Area pengembangan saya berfokus kepada pengetahuan serta tentang pentingnya perkembangbiakan pada manusia, hewan, dan tumbuh. Dalam mewujudkan semua apa yang telah disampaikan terkait area pengembangan yang ingin dicapai daripada pembelajaran yang Ibu melaksanakan pada kegiatan observasi supervisi akademik nantinya, kira-kira Ibu menggunakan strategi apa? Dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan pembelajaran berdifferensiasi seperti mengelompokkan siswa dengan sesuai kemampuannya, seperti mengelompokkan siswa secara auditory, visual, dan kinestetik. Oke, jadi Ibu menggunakan strategi pendekatan saintifik dengan pembelajaran berdiferensiasi, yakni tadi Ibu mau mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuannya, yaitu kelompok auditori, kelompok visual, dan kinestetik. Ngomong-ngomong itu, dalam pelaksanaannya kira-kira media pembelajaran apa yang Ibu gunakan untuk ketercapaian daripada tujuan pembelajaran ataupun strategi yang Ibu gunakan pada saat pembelajaran berlangsung? Di sini saya mempersiapkan media pembelajaran beberapa fokus untuk menampilkan video pembelajaran terkait siklus hidup pada makhluk hidup dan PTP. Kemudian saya mempersiapkan juga media langsung berupa gambar siklus hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Luar biasa ya Ibu persiapannya, yang mana Ibu akan menggunakan Infocus untuk menampilkan berbagai media-media gambar yang memang dibutuhkan
istimewa bagi yang punya kemampuan visual. Lalu yang kedua juga ibu akan mau menayangkan video terkait kebutuhan dari para peserta didik yang memiliki kemampuan auditori. Dari situ juga nanti ibu juga mau menggunakan media yang sifatnya langsung terkait siswa yang memiliki kemampuan kinestetik. Jadi saya rasa terkait persiapan itu sangat luar biasa. Semoga dalam pelaksanaan observasi supervisi akademik. Jadi perjumpaan kita kali ini dulu saya akhiri dulu. Selamat siang, sampai jumpa dan selamat sukses untuk tugasnya Bu ya. Semoga senantiasa berjalan lancar. Masuk semua ya. Oh, masuk. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita harus buat apa dulu? Doa. Kita mohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan untuk berjalannya proses belajar mengajar kita dengan baik. Siapa yang bertugas hari ini? Yang pikir hari? Siapa? Maju, pimpin kita dalam doa. Ayo Fanny, silakan maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Ambil sikap yang sopan, kita menghadap Tuhan dalam doa. Silakan Fanny. Ibu guru dan teman-teman adalah dan berdoa. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami pada penyakit, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Fanny, silakan duduk ke tempat. Duduk yang tertib, Ibu akan mengambil absen. Berapa orang yang hadir tadi? Hadir semua? Tidak. Ada semua. Pintar. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Begini kan ini Ibu langsung pengen hidup 1000 tahun lagi. Jadi tolong supaya Ibu umur panjang, tolong hadir terus setiap hari ya. Iya, baik. Anak-anak, masih ingat materi minggu kemarin yang Ibu sama-sama belajar dengan Ibu? Masih. Baik. Salah satu ciri-ciri pada makhluk hidup itu apa? Berkembang biak dan bertumbuh. Ada berapa macam ciri-ciri makhluk hidup? Tiga. Makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Di antaranya ciri-cirinya itu dibagi menjadi berapa bagian ciri-ciri makhluk hidup? 6. Yang pertama tadi itu berkembang biak dan bertumbuh. Apalagi yang lain? Selain berkembang biak dan bertumbuh, membutuhkan makanan. Biar supaya bisa bertumbuh toh, jadi kita tuh makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertumbuh. Apalagi? Membutuhkan makanan dan minuman. Anak-anak, materi kita hari ini tentang siklus hidup, rangkaian perubahan pada makhluk hidup. Ada tujuan setelah kita belajar materi hari ini, kita diharapkan agar
menjelaskan pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang kedua, dapat membuat skema siklus hidup manusia dan juga menjelaskan. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah dapat membandingkan siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Siap untuk belajar? Siap. Baik. Baik anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan bertumbuh. Di depan sini ibu punya salah satu gambar ayam. Gambar apa ini? Ayam. Di dalam gambar ini terdapat apa saja? Ini ada apa? Telur, anak ayam dan induk ayam. Nah, ini adalah salah satu siklus pada pertumbuhan pada ayam. Mulai dari telur, kemudian menetas, menghasilkan anak ayam, dan menjadi ayam dewasa atau induk ayam. Begitu seterusnya perputaran atau yang dinamakan dengan siklus pada pertumbuhan ayam. Sudah lihat semua di gambar di depan? Sudah. Jadi semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya apa? Siklus. Mengalami yang namanya siklus hidup. Siklus artinya perputaran kejadian yang berulang. Oleh karena itu, siklus dapat digambarkan seperti sebuah lingkaran. Ya, sampai sini mengerti? Baik, ibu minta satu orang untuk membacakan cerita harimau Jawa. Maju satu orang. Baik, silakan Fani, tolong bantu ibu membacakan sebuah teks tentang harimau Jawa. Kita akan mendengar sama-sama isi dari bacaan tentang harimau Jawa. Buat sayangnya. Buat. Harimau Jawa adalah hewan yang dulunya ada di Pulau Jawa. Harimau Jawa dinyatakan punah sekitar tahun 1980. Saat penduduk semakin padat, jumlah hutan mulai berkurang. Hutan-hutan tergantikan dengan perumahan dan perkebunan. Harimau Jawa saat itu mulai kehilangan rumah. Harimau ini senang memangsa rusa. Namun, saat itu banyak rusa yang terkena penyakit. Hal tersebut menyebabkan jumlah makanannya pun berkurang. Pemburuan juga diyakini menjadi penyebab punahnya hewan ini. Terima kasih Fani, tepuk. Terima kasih. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih Jus. Terima kasih Fani. Sudah dengar semua tadi isi teks bacaan tentang apa tadi? Judul teks bacaan tadi tentang apa? Harimau Jawa. Harimau Jawa. Kira-kira apa penyebab harimau Jawa ini dikatakan sebagai hewan langka? Hewan langka itu sama dengan hewan yang jarang ditemui, bahkan punah. Gitu ya. Kira-kira apa penyebabnya? Kekurangan makanan. Dengan demikian kalau dia tidak punya makanan, dia akan mengalami apa tadi? Pertumbuhan dan tidak dapat mempertahankan kehidupannya. Bisa dia akan mati, hilang satu persatu, maka punah sudah. Jadi dia dinamakan sebagai hewan yang langka. Pertama tadi dalam bacaan itu mengatakan bahwa hutan tempat ditinggalnya harimau itu sudah dibuat perumahan. Manusia sudah buat rumah di hutan tempat tinggalnya. Dengan demikian harimau itu sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Kemudian makanan juga. Makanannya adalah apa tadi yang dia suka mangsa ini harimau? Rusa. Rusa mengalami apa?
penyakit. Dengan demikian rusa itu mati, hilang sudah dia punya sumber makanan. Nah, itu adalah faktor dari kenapa harimau Jawa ini disebut sebagai hewan yang langka. Bukan hanya pada hewan saja, pada tumbuhan juga terdapat kelangkaan. Salah satu contoh di NTT itu ada yang namanya pohon cendana. Ada yang sudah pernah lihat itu pohon cendana? Sudah pernah lihat? Belum? Di TV ataupun belum pernah lihat langsung? Nah, ini sekarang Ibu kasih tunjuk kepada kalian adalah gambar pohon cendana. Ini adalah salah satu tumbuhan langka. Dia terdapat di NTT. Terdapat di mana ini pohon cendana? NTT. Jadi pohon cendana ini digolongkan sebagai tanaman yang langka. Jadi baik anak-anak, punah itu sama dengan apa tadi? Habis. Ya, jadi punah itu sama dengan habis semua, tak tersisa. Gitu ya, kalau tidak ada lagi dari punah. Begitu. Kalau langka, apa itu yang disebut langka? Jarang ditemukan. Baik, anak-anak ibu mau tanya, apa penyebab hewan tersebut punah? Habitatnya rusak. Ya, betul ya, Ri. Karena habitat yang rusak, apa lagi? Makanan yang berkurang. Makanannya berkurang, apa lagi? Agar bisa mempertahankan jenisnya Pemburuan liar. Pemburuan liar. Jadi akibat punahnya itu hewan atau makhluk hidup tertentu adalah karena habitat yang rusak, kemudian makanan yang berkurang, dan akibat pemburuan liar di hutan terbuka. Sampai sini mengerti? Mengerti. Baik, sekarang ibu mau tanya lagi. Kenapa perkembangbiakan itu sangat penting untuk makhluk hidup? Ya, Fani. Kenapa perkembangbiakan itu penting untuk makhluk hidup? Agar bisa mempertahankan jenisnya. Ya, agar bisa mempertahankan jenisnya. Baik. Sampai sini sudah mengerti? Mengerti. Sekarang ibu mau bagi tugas individu. Siap untuk mengerjakan tugas? Siap. Siap dong, karena tadi kita sudah belajar dengan semangat dan bahagia. Silakan kerjakan masing-masing. Kalau belajar masih tersulit, Kalau tidak belajar itu baru sulit. Anak pintar itu harus belajar. Ya, tidak ada yang tidak bisa. Semua itu bisa. Siapa yang sudah tugasnya? Sudah semua? Sudah. Silakan kumpul tugas individunya. Kita lanjut dengan tugas kelompok. Badan kumpul satu tugas individu. Juga itu dalam kelompok kita akan mengerjakan tugas kelompok. Ya Bu. Kumpul ya. Lanjut. Yang lain belum?
belakang saya. Agak cepat. Oke, sekarang kita dulu dalam bentuk kelompok. Hitung 1 sampai 4. 1. 1, 2, Tembak. 1, Ingat masing-masing dia punya nomor ya. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Angkat tangan yang nomor 1. Angkat tangan yang nomor 1. Oke, yang nomor 1 dan nomor 1 Divani. Keluar ya kalian. Nomor 2. Turun tangan semua nomor 1 kan. Keluar dulu sayang, cari teman yang nomor 2. Di sini. Di sini nomor 2 sayang. Boleh juga kalian mau pakai nama kelompok buat nama kelompok harimau kah, nama kelompok rusa kah, boleh. Bisa komodo. Komodo boleh. Nomor 3. Gajah takut. 3 dengan 3, 4 dengan 4. Ayo. Nomor 3, mana nomor 3? Nomor 4. Baik, sudah dulu dalam bentuk kelompok semua? Oke, ini. Silakan kerjasama ya. Baca dan kerjasama ya, diskusikan bersama. Jangan 1-2 orang saja yang kerjakan, aktif kerja nanti itu lihat siapa yang aktif dan tidak aktif. Gambar apa saja? Ini nanti video manusia, hewan dan tolong perhatikan itu untuk pada lembaran tugas kelompok. Tadi kita sudah belajar bersama tentang siklus hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Sekarang silakan dalam kelompok diskusikan apa yang menjadi persamaan dan perbedaan dalam perkembangbiakan serta pertumbuhan pada manusia, hewan dan tumbuhan. Bisa? Bisa? Bisa. Ya, lanjut. Jangan ditulis nama kelompok, nama dua kelompok. Tulis di sini. Tulis kerjasamanya yang dilakukan. Ini udah sayang dia punya tugas itu ya.
Sudah? Sudah. Baik. Sekarang waktunya untuk presentasi. Ngomong mana yang mau maju? Tiga. Silakan. Dan kelompok yang lirik. Maju kan? Kelompok 3 ya? Dua itu. Oh, kelompok 2 kan? Ya, oke. Maju kan? Semua perhatikan ke depan. Perhatikan dan dengarkan hasil presentasi, hasil kerja kelompok dari teman kita kelompok 2. Baca. Persamaannya sama-sama mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan siklus hidup atau tahapannya berbeda. Baik. Itu adalah hasil kerja kelompok dari kelompok 3. Tepuk, kita kasih tepuk apa? Salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan dulu sayang maju kelompok berikutnya. Maju sayang. Cuk, cuk. Oke, sekarang perhatikan sama-sama dan mari kita dengarkan hasil kerja kelompok dari kelompok 3. Kuat sayang. Sama-sama mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terus selanjutnya soal kedua. Perbedaan ada yang cepat dan ada yang lambat. Oke, baik, siklusnya ada yang cepat dan ada yang lambat. Terima kasih tepuk apa? Kita. Tepuk terima kasih. Ding, ding. Dong, dong. Ding, dong. Terima kasih. Jus, jus. Oke, baik. Semua anak-anak ibu sudah hebat dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas individu maupun tugas kelompok. Waktunya kita beri tepuk cinta untuk kita semua. Tepuk Cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta kamu. hebat. Baik anak-anak, senang dan bahagia hari ini belajar dengan ibu. Senang. Bahagia. Oke, baik. Jadi anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama tentang apa saja? Siklus hidup manusia. Siklus hidup pada Manusia. yaitu pada manusia, hewan, dan Tumbuh-tumbuhan. Baik anak-anak, penting kita ketahui bersama bahwa makhluk hidup itu perlu untuk berkembang biak dan sangat penting untuk mempertahankan pentingnya keberlanjutan spesies pada makhluk hidup. Baik, anak-anak, perkembangbiakan itu sangat penting untuk makhluk hidup. Kira-kira kenapa perkembangbiakan itu sangat penting untuk makhluk hidup? Untuk bisa mempertahankan jenisnya di dunia. ya, untuk apa? Untuk mempertahankan jenisnya di bumi. Nah, itu bahwa perkembangbiakan itu sangat penting bagi makhluk hidup demi bisa mempertahankan jenisnya di bumi. Baik, sampai sini materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sebelum kita mengakhiri proses belajar mengajar kita, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa.
Yeri boleh? Maju. Ambil sikap yang pantas, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat ya. Bersama bersamamu, terjaga keluarga kita, dan terjaga Tuhan Yesus, serta Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini, sekarang dan Terima kasih Yeri sudah pimpin kita dalam doa. Silakan dulu. Masuk. Satu orang sudah meninggal. siap, hormat. Selamat siang, Bos. Selamat siang, Pak. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, selamat beristirahat. Beri mengikuti yang lain. Pilih yang mana? Tekan yang mana? Oke. Lanjut. Terima kasih Bapak. Ibu selamat ya Ibu ya. Oke. Baik. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Martinus Sutisno, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya, dan rekan saya Ibu Mersiana Ramunau. Dan pada kesempatan ini kegiatan saya ini didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Ayu Tangguh. Dan pada kesempatan ini kami akan melakukan proses coaching pasca observasi supervisi akademik. Baik, selamat pagi Ibu Mersi, selamat pagi Bapak. Izinkan saya untuk melakukan proses coaching bersama Ibu Mersi. Ibu Mersi, Ibu telah melakukan observasi. Maka pada kesempatan ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan buat Ibu. Pertanyaan pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan observasi supervisi akademik kali ini? Ya, baik Pak. Puji Tuhan, saya sangat merasa senang dan bangga saya bisa melakukan observasi. Ya, walaupun saya cukup sedikit grogi, tetapi saya telah menjalani observasi ini dengan baik. Iya, terima kasih Bu. Kira-kira bagaimana proses pelaksanaan observasinya? Untuk melaksanakan observasi kemarin sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Melakukan pembukaan, kegiatan inti, menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya juga membagi mereka dalam kelompok sesuai dengan minat dan bakat sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Terima kasih Ibu. Nah, Ibu kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses observasi atau pembelajaran akan datang ini kompetensi seperti apa? Baik Pak, kompetensi yang saya kembangkan itu terkait dengan materi berkembangbiakan makhluk hidup. Yaitu saya juga
menjelaskan siklus manusia, hewan, dan tumbuhan, Pak. Oke. Nah, apakah dalam pelaksanaan observasi yang Ibu telah lakukan memiliki kendala atau tidak? Jujur Pak, saya melakukan observasi itu saya memiliki kendala, yaitu kendalanya itu ketika saya mengajar saya mengalami kendala media yang digunakan itu belum sesuai dengan bakat minat dan kemampuan siswa yang beragam. Dan selain itu juga ada siswa juga yang masih kurang aktif dalam menerima pembelajaran. Oke, berarti kendala yang Ibu hadapi selama proses pelaksanaan observasi itu salah satunya adalah kurang tepatnya pemanfaatan media pembelajaran yang Ibu gunakan, lalu masih ada siswa-siswa yang kurang begitu aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kalaupun demikian Ibu, kira-kira langkah tindak lanjut yang Ibu lakukan sebagai bentuk daripada perbaikan atas observasi yang Ibu lakukan seperti apa? Baik Pak, langkah selanjutnya saya akan berusaha mencari tahu dulu bakat dan minat siswa itu sesuai kemampuan mereka masing-masing. Terus saya menyiapkan media pembelajaran juga sesuai dengan kemampuan bakat dan minat. Setelah itu baru saya bisa menjelaskan kepada mereka media yang disiapkan ini apakah sudah sesuai dengan kemampuan mereka, dan media yang saya buat itu Pak harus menyenangkan, menarik, sesuai dengan materi yang diajarkan, sehingga siswa saya itu lebih aktif, terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Oke, berarti kesimpulannya Ibu bahwa sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran kedepannya bahwa Ibu harus berkolaborasi dengan peserta didik terlebih dahulu dalam merancang baik media pembelajaran terkait ini juga bakat minat mereka, seperti apa yang mereka harapkan, maka itulah yang Ibu harus perbuat sebagai bentuk persiapan sebelum proses pembelajaran. Oke Ibu, kira-kira dari rancangan Ibu ini kapan Ibu mau laksanakan? Saya akan merancangkan kegiatan ini dan saya akan laksanakan minggu depan Pak, setelah selesai kegiatan observasi hari ini. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi sekali lagi Ibu, dalam proses pembelajaran memang sebagai seorang guru wajib hukumnya kita menyiapkan segala sesuatu secara baik dan matang agar proses pembelajaran itu berjalan efektif dan kondusif, sehingga apa yang menjadi harapan kita untuk anak didik kita itu bisa terpenuhi teristimewa KKM yang telah ditetapkan. Dan yang berikut pada proses pembelajaran Ibu sebagaimana Ibu jelaskan, jangan lupa kita lakukan pemetaan peserta didik terlebih dahulu, yakni terkait bakat minatnya, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran itu tidak seakan-akannya itu monoton bahwa seorang guru melakukan ceramah, tetapi kita harus mengajar berpusat pada murid itu sendiri. Oke Ibu, demikian saja percakapan coaching supervisi akademik yang kita lakukan kali ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak atas kegiatan waktu. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak pengajar fakultas saya, Bapak Andu, yang begitu setia mendampingi kita dalam melaksanakan kegiatan calon guru penggerak teristimewa dalam program yang memang sangat istimewa dan luar biasa ini. Baik Ibu, terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih banyak. Terima kasih.